Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, orang tua kami semua yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan, yang terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kajian atau pembahasan ilmu waris, di mana sekarang kita sudah memasuki pembahasan tentang ahli waris itu sendiri. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang siapa saja ahli waris, di mana secara umum ahli waris itu berjumlah 25 orang. Dari 25 orang ini dibagi menjadi dua bagian. Ada dari kelompok laki-laki, ada dari kelompok perempuan. Dari kelompok laki-laki berjumlah 15 orang. Dari kelompok perempuan atau wanita berjumlah 10 orang, sehingga semuanya total ada 25 orang. Kemudian juga dari keseluruhan 25 ahli waris ini dipisah lagi menjadi dua kategori. Ada ahli waris yang disebut dengan ashabul furud, yaitu mereka ahli waris yang sudah Allah tetapkan bagiannya masing-masing di dalam Al-Quran, di mana Allah menetapkan bagian ahli waris itu ada 6 bagian. Ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, ada yang mendapatkan 1/6. Kata para ulama, biar gampang ngafalnya, setengah dibagi 2 menjadi 1/4, 1/4 dibagi 2 jadi 1/8, 2/3 kemudian menjadi 1/3 menjadi 1/6. Itu adalah bagian yang sudah Allah tetapkan, bagian waris yang sudah Allah tetapkan, tidak keluar daripada yang Allah telah sebutkan. Nah, kembali kepada ahli waris dibagi menjadi dua kelompok. Ada ahli waris yang disebut dengan ashabul furud, yaitu mereka yang sudah Allah tetapkan bagiannya. Mereka berjumlah 12 orang. Sisanya masuk kepada kelompok atau bagian kedua yang disebut dengan ashabut ta'sib, atau kita bilang mudahnya asobah, yaitu mereka yang tidak Allah tetapkan bagiannya berapa, di mana mereka mengambil sisa daripada ahli waris. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, alhiqul faraid bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Berikanlah waris kepada mereka yang berhak mendapatkannya, yaitu ashabul furud, dan yang tersisa maka berikan kepada laki-laki yang terdekat kepada mayit. Sehingga dari hadis ini ahli waris terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang ashabul furud, mereka yang sudah Allah tetapkan bagiannya. Ada yang sifatnya dia mendapatkan sisa. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas tentang asobah. Laki-laki yang mendapatkan asobah, yaitu sisa, itu hanya 1 orang. Sehingga seandainya semuanya ada itu yang kita sebutkan ya dari asobah para laki-laki, maka urutannya yang paling pertama dekat kepada mayit adalah yang pertama anak laki-laki. Sehingga kalau sudah ada anak laki-laki, yang lainnya terhalang. Terhalang kenapa? Karena sudah diambil bagiannya oleh anak laki-laki. Kemudian pindah yang kedua ke bapak atau ayah.
Kalau tidak ada anak laki-laki, kita lihat ada ayah, maka ayah yang mendapatkan sisa. Nah, khusus ayah dia menempati dua bagian tadi, dua kelompok. Ayah bisa menjadi ashabul furud, bisa dia menjadi asobah. Kalau tidak ada ayah, baru berpindah kepada saudara. Kalau tidak ada saudara, baru pindah kepada paman, dan masing-masing dengan turunannya. Anak laki-laki bisa digantikan posisinya oleh cucu laki-laki. Seandainya tidak ada anak laki-laki, tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka ini menggantikan posisi anak laki-laki. Sehingga ketika ada asobah, ada sisa harta, dan masih ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki lah yang mendapatkan sisa daripada harta waris. Begitu juga dengan bapak, turunannya adalah kakek. Kemudian saudara dengan turunan-turunannya, anak dari saudara kandung, anak dari saudara sebapak. Kecuali anak dari saudara seibu tidak termasuk ahli waris. Kemudian paman juga dengan turunannya, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Satu-satunya perempuan yang bisa menjadi asobah adalah dari perempuan atau wanita yang memerdekakan budak. Selain itu tidak ada perempuan yang menjadi asobah. Ya, Bapak ya. Jadi tidak ada perempuan yang mengambil sisa. Perempuan itu Allah tetapkan bagiannya. Perempuan masuk ke dalam ashabul furud yang sudah Allah tetapkan bagiannya. Hal ini menunjukkan diantaranya adalah di mana Allah memperhatikan bagian perempuan. Kalau kita lihat di dalam ayat waris 11, 12 dan ayat 176, kita akan lebih mendapatkan banyak di situ disebutkan bagian waris perempuan. Nah, ini menjadi bentuk perhatian Islam terhadap perempuan, karena di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, wanita atau perempuan itu tidak mendapatkan bagian waris. Ya, kebiasaan daripada ahlul jahiliyah, para orang-orang jahiliyah dahulu adalah mereka menempatkan atau membagikan waris hanya kepada laki-laki dewasa. Baik, kemudian kita yang menjadi fokus kita, yang harus kita pahami dan kita mungkin hafalkan adalah kepada kelompok ashabul furud. Itu mereka yang telah Allah tetapkan bagiannya. Karena ini harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Ya, ketika kita harus membagi si bapak misalnya atau suami misalnya, maka kita harus perhatikan syarat-syaratnya. Kapan dia terpenuhi, maka dia mendapatkan bagian tersebut. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas bagian suami dan bagian bapak. Ya, pertama adalah suami. Suami bagiannya antara setengah atau seperempat. Kapan suami dapat setengah? Dengan syarat yang meninggal adalah istrinya dengan keadaan istri belum punya anak. Kalau istri belum punya anak, atau mungkin sudah punya anak, tetapi ketika meninggal itu istri, anaknya sudah meninggal duluan, berarti posisinya sudah tidak memiliki anak. Maka pada posisi ketika istri tidak memiliki anak, maka suami mendapatkan setengah bagian waris dari hartanya istri, harta khusus istri. Kebalikannya, kalau istri ketika meninggal memiliki anak, maka suami mendapatkan bagiannya seperempat. Ya, Allah menyebutkan bagian waris ini, bagian waris suami ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Bapak nanti bisa lihat, Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan kalian para suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri, ya, illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak punya anak, ya. Fa in kana lahunna walad, kalau mereka punya anak, falakum rubu'u mimma tarakna, maka kalian para suami mendapatkan seperempat dari yang ditinggalkan oleh istri, ya. Kemudian kemarin kita singgung sedikit
bahwasanya termasuk daripada anak istri adalah misalnya kita katakan seseorang ya jatuh pada perzinaan sehingga sampai kepada memiliki anak, maka anak ini nisbatnya adalah kepada ibu meskipun di luar pernikahan yang sah, tapi tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Sehingga oleh karena itu meskipun ini anak di luar pernikahan yang sah, ketika seorang istri meninggal tetap dia dikatakan sudah memiliki anak. Sehingga ketika dia nanti meninggal, bagian suami dia, baik suami yang telah menzinahinya atau suami orang dia menikah dengan laki-laki lain, maka bagiannya adalah 1/4 karena sudah istri tadi sudah memiliki anak. Ya, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi suami bagiannya antara 1/2 atau 1/4. Setengah dengan syarat tidak memiliki anak, 1/4 syaratnya adalah sudah memiliki anak. Ya, kemudian juga tidak disyaratkan anak tersebut dari suaminya yang sekarang hidup bersama dia. Bisa jadi anak tersebut adalah dari suami sebelumnya. Intinya adalah ketika istri itu sudah memiliki anak, baik dari suami sebelumnya atau suami yang sekarang, maka tetap dikatakan dia sudah memiliki anak. Kemudian kita pindah ke bapak. Bapak itu ada 3 keadaan dalam mendapatkan waris. Yang pertama, bapak dapatnya 1/6 dari harta waris. Kapan bapak dapat 1/6? Syaratnya adalah ketika bapak dapat 1/6, yaitu ketika si mayit ya meninggal dalam keadaan memiliki anak. Mayit itu berarti bisa jadi yang meninggal adalah anaknya, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Ketika seorang anak meninggal, maka diantara ahli warisnya adalah bapaknya. Ya, seringkali harta waris itu dipahami oleh sebagian orang hanya diberikan kepada anak, padahal orang tua termasuk daripada ahli waris yang diberikan kepadanya harta mayit. Jadi ketika anak meninggal, baik anaknya laki-laki atau perempuan, maka dilihat ketika meninggal dia sudah punya anak atau belum. Kalau dia sudah punya anak alias sudah menikah, maka bapaknya mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Allah mengatakan wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak, ya, bahwasanya bagi kedua orang tuanya bapak atau ibu mendapatkan 1/6 in kana lahu walad, kalau yang meninggal itu memiliki anak. Ya. Jadi bagian yang pertama bagi seorang bapak adalah keadaan yang pertama bagi seorang bapak, dia mendapatkan 1/6 ketika si mayit yang meninggal ini sudah punya anak. Berarti anaknya dia, Pak ya, baik anaknya dia laki-laki atau perempuan. Kemudian bagian yang kedua, keadaan yang kedua bagi bapak adalah dia mendapatkan 1/6 plus sisa. Ya, kalau yang pertama tadi umum, baik anak laki-laki atau anak perempuan, tapi asalnya adalah anak laki-laki. Ya, kita pertegas di keadaan yang pertama bapak dapat 1/6 jika mayit memiliki anak, khususnya anak laki-laki, ya, hanya dapat 1/6 bapak, sebab tidak bakal ada sisa kalau ada anak laki-laki. Tapi keadaan yang kedua, bapak dapat 1/6 plus sisa dengan keadaan mayit memiliki anak, tapi anaknya adalah perempuan. Mayit memiliki anak, tapi anaknya hanya perempuan. Baik anaknya hanya anak perempuannya 1 atau lebih, karena dipastikan akan ada sisa di sana, maka yang paling berhak mendapatkan sisa yang kita sebut asoba itu, kalau tidak ada anak laki-laki adalah bapak atau ayah.
Ya, jadi keadaan kedua bagi bapak adalah dia mendapatkan 1/6 plus sisa yang ada. Kalau ada sisa Pak ya. Kalau tidak ada berarti bapak hanya dapat 1/6. Seperti dalam contoh waris, misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya adalah anak perempuan dan bapak. Maka nanti kita masuk kepada bagian anak perempuan. Anak perempuan kalau sendiri dia dapat setengah harta waris. Bapak kalau ada anak dapat 1/6. Ini dipastikan bakal ada sisa ini. Maka sisanya kemana? Diambil oleh bapak tadi. Sesuai dengan urutan asobah. Jika tidak ada anak laki-laki, maka yang mengambil adalah bapak atau ayah. Nah, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga bagi seorang bapak dalam menerima harta waris adalah dia menjadi asobah murni. Kapan? Ketika si mayit yang meninggal ini tidak memiliki anak. Ketika tidak memiliki anak, maka bapak mengambil seluruh harta atau sisa daripada harta waris yang dimiliki oleh anaknya. Misalnya seorang anak ya meninggal dengan ahli warisnya bapak dan ibu dan saudara-saudara misalnya. Maka ibu kita katakan nanti kalau tidak ada saudara, ibu dapatnya 1/3, maka sisanya 2/3 diambil oleh bapak. Kalau banyak ada saudara-saudara si mayit, ibu dapatnya 1/6, sisanya diambil oleh bapak, yaitu 5/6-nya oleh bapak. Anak-anak saudara-saudaranya terhalang karena sudah diambil oleh bapak ya, harta warisnya. Nah, itu sudah selesai kita untuk bagian bapak. Jadi kita ulang kembali, bapak ada 3 keadaan dalam menerima waris. Dia dapat 1/6 jika si mayit yang meninggal memiliki anak, khususnya anak laki-laki. Yang kedua, bapak dapat 1/6 plus sisa jika si mayit ini yang meninggal memiliki anak hanya anak perempuan. Yang ketiga, bapak ini dapat asobah murni ketika si mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga, sekarang masuk kepada ahli waris yang ketiga dari kelompok ashabul furud, yaitu kakek. Kakek ini mudah, dia keadaannya sama seperti bapak. Dia menggantikan posisi bapak, sehingga bagiannya sama seperti bapak. Kakek itu dapat 1/6 jika si mayit sudah memiliki anak, khususnya adalah anak laki-laki. Kemudian kakek juga dapatnya adalah 1/6 plus sisa jika si mayit yang meninggal hanya memiliki anak perempuan. Kemudian kakek dia menjadi asobah murni, menerima sisa jika si mayit tidak memiliki anak. Jadi keadaan kakek ini persis seperti bapak, seperti ayah. Tapi kakek ini syarat yang paling utamanya adalah dia bisa dapat waris ketika tidak ada bapak si mayit. Karena tadi kita katakan yang menerima sebagai asobah itu yang paling dekat kepada mayit yang meninggal, sedangkan antara bapak dengan kakek yang paling dekat adalah bapaknya. Sehingga syarat utama bagi kakek bisa dapat waris adalah si mayit yang meninggal sudah tidak memiliki bapak, atau kita sebut bapaknya sudah meninggal duluan. Ya, jadi insyaallah kakek ini pembahasannya sama seperti bapak. Jika kita paham bagian keadaan bapak, maka insyaallah juga keadaan kakek kita paham. Karena syarat yang paling utamanya bagi kakek adalah bisa mendapatkan waris jika bapak dari si mayit sudah meninggal. Berarti bagi si kakek statusnya ini adalah cucunya. Jadi cucu ketika meninggal di antara ahli warisnya adalah kakek. Kakek termasuk daripada ahli waris. Ya, baik cucunya adalah perempuan ataupun cucunya adalah laki-laki, selama ada kakek. Dan perlu kita ketahui hanya kakek dari jalur bapak.
Ya, jadi kakek dari jalur bapak yang mendapatkan waris. Kemudian kita pindah yang terakhir, saudara laki-laki seibu. Ya, jadi di antara ashabul furud, mereka ahli waris yang mendapatkan ya waris dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu dibagi dua, laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 4 orang. Berarti yang terakhir setelah kita masuk suami, bapak, kakek, maka yang terakhir adalah saudara laki-laki seibu. Ya, saudara laki-laki seibu ini tidak termasuk asobah, berbeda dengan 2 saudara yang lain. Saudara kandung dan saudara sebapak itu masuk ke dalam kelompok asobah, itu mereka yang mendapatkan sisa. Tapi khusus saudara seibu, saudara laki-laki seibu, dia tidak termasuk asobah. Dia masuknya ke dalam ashabul furud, yaitu yang sudah Allah tetapkan bagiannya. Berapa bagian daripada saudara laki-laki seibu? Allah sebutkan, kalau saudara laki-laki seibu berjumlah 1 orang, maka dia dapatnya 1/6. Kalau saudara laki-laki seibu lebih daripada 2 orang, 2 ke atas, maka mereka dapat 1/3. Kali ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, setelah Allah menyebutkan bagian suami, istri, kemudian Allah sebutkan bagian daripada saudara laki-laki seibu. Ya, yang berbunyi ayatnya setelah walakum nisfu wa lahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Kemudian harus buka Al-Quran nih Pak. Intinya di situ disebutkan tentang saudara. Yang dimaksud di situ kata para ulama adalah saudara seibu. Kita buka dulu Pak ayatnya. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Dan jika seseorang meninggal dan dia dalam keadaan kalalah, ini disebut ayat al-kalalah. Apa itu ayat al-kalalah? Kalalah itu adalah keadaan di mana ketika seseorang meninggal, dia tidak memiliki usul, tidak memiliki furu'. Dia tidak memiliki, dalam keadaan sudah tidak memiliki bapak dan sudah tidak memiliki anak. Dalam keadaan tidak memiliki anak. Jadi hanya memiliki saudara. Ini disebut dengan kalalah. Ya, kalalah itu apa Pak? Jadi keadaan di mana ketika seorang meninggal sudah tidak memiliki bapaknya dan juga tidak memiliki anak, sehingga hanya memiliki saudara. Allah mengatakan walahu akhun, dan dia memiliki saudara laki-laki, au ukhtun, atau saudara perempuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu. Di sini tidak disebutkan, tapi para ulama menyebutkan yang dimaksud adalah saudara laki-laki atau perempuan seibu. Ya, falikulli wahidin minhumas sudus, bagi mereka masing-masing mendapatkan 1/6. Maksudnya kalau saudara laki-laki hanya 1 orang, maka bagiannya adalah 1/6. Berlaku juga sama seperti saudara perempuan. Kalau saudara perempuan, nanti dia masuknya kepada bagian perempuan. Setelah kita bahas selesai ini yang laki-laki, maka saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu itu sama keadaannya. Kalau 1 orang dapatnya 1/6. Kalau mereka lebih dari 1-2 ke atas, maka bagiannya adalah 1/3. Allah mengatakan fa in kanu aktsara min dzalik.
kalau mereka keadaannya lebih banyak dari satu. Fahum syuraka'u fi thuluts, maka mereka berserikat mendapatkan sepertiga. Jadi kalau ketika seorang mayit meninggal, ya seseorang meninggal dalam keadaan memiliki saudara laki-laki seibu 2 orang, maka 2 orang ini mendapatkan sepertiga harta waris yang ditinggalkan saudaranya. Nah, kemudian dibagi rata. Ya, jadi kalau 1 orang 1/6, kalau 2 orang ke atas, ada 3 orang, 4 orang, maka mereka mendapatkan sepertiga. Setelah itu dibagi rata kepada jumlah mereka. Betul, Pak. Jadi disebut mereka syuraka kalau mereka lebih banyak daripada 1, baik 2 orang laki-laki atau 2 orang saudara perempuan, atau 1 orang laki-laki 1 orang perempuan, ini kita sebut saudara. Tetap dalam keadaan ini mereka dapatnya sepertiga. Ya, jadi kita kembali, saudara laki-laki seibu berarti mereka 1 ibu, beda bapaknya. Itu ketika meninggal saudara laki-laki seibu, kalau 1 orang 1/6, kalau lebih dari 1 orang, 2 ke atas dapatnya adalah 1/3, kemudian dibagi rata. Sehingga kalau kita contohkan seseorang meninggal dengan keadaan ahli warisnya adalah, jadi kalalah ini Pak ya, berbicara tentang kalalah, tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak laki-laki, atau bisa juga anak umum, baik anak perempuan. Ketika seseorang dalam keadaan tidak punya bapak, tidak punya anak, hanya menyisakan saudara laki-laki sebapak dan ibu, maka kita katakan ibu ketika mayit tidak memiliki anak, maka ibu bagian nanti adalah 1/3 kita bahas, dan saudara laki-laki seibu adalah 1/6 kalau hanya satu orang. Bisa dipahami Pak ya? Sehingga dengan ini kita selesai untuk yang laki-laki dari ashabul furud. Suami insyaallah kita paham bagiannya berapa Pak? Antara 1/2 atau 1/4. Yang kedua, bapak, seorang ayah atau bapak, keadaan warisnya ada 3 keadaan. 1/6, yang kedua 1/6 plus sisa, yang ketiga asobah murni. Yang ketiga adalah kakek. Kakek dia keadaannya persis sama seperti bapak, ayah, ia dapat 1/6 atau 1/6 plus sisa atau asobah. Tapi syarat yang paling utamanya adalah dia bisa dapat waris ketika bapak si mayit sudah meninggal duluan, alias sudah tidak ada di situ. Yang keempat adalah saudara laki-laki seibu, dia keadaan warisnya adalah 2 keadaan, antara 1/6 kalau dia hanya 1 orang, lebih dari 1 orang, 2 ke atas, mereka dapat 1/3. Nah, ini mereka dapat waris dengan keadaan kalau kalalah, tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki. Sebaliknya kalau ada bapak, maka saudara laki-laki seibu tidak dapat waris. Karena urutannya tadi anak laki-laki, kemudian bapak, baru saudara. Kalau ada bapak, maka anak saudara itu semuanya tidak dapat, dengan 3 jenisnya tadi, saudara kandung, saudara sebapak, saudara seibu. Jadi kalau ada bapak, semua yang namanya saudara tidak bakal dapat waris, karena diambil sisanya oleh bapak. Begitu juga kalau ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki seibu tidak dapat waris. Ya, jadi harus kita garis bawahi, saudara laki-laki seibu dapat waris dengan keadaan kalalah. Kalalah tadi si mayit sudah tidak ada bapaknya, sudah tidak ada anak, atau tidak memiliki anak. Maka sekarang masuk kita ke yang perempuan dari kalangan ashabul furud yang sudah Allah tetapkan bagiannya. Biar gampang kita pasangkan ya Pak ya. Kalau tadi yang pertama suami, maka kita bahas yang pertama dari kalangan perempuan adalah istri. Berapa istri dapat waris? Istri keadaannya juga 2 seperti suami, tapi bagiannya tidak sama, lebih sedikit.
Istri bagiannya ya antara 1/4 atau 1/8. Ya, istri mendapatkan waris bagiannya adalah antara 1/4 atau 1/8. 1/4 istri dapat 1/4 jika si mayit suaminya dalam keadaan ketika meninggal tidak memiliki anak. Ya, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12. Allah mengatakan, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan mereka, ya, istri kalian dapat 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Fa in kana lakum walad, kalau kamu punya anak, falahunna thumunu mimma taraktum, maka mereka istri dapatnya 1/8. Ya, jadi istri, kita ulang lagi, dia keadaan warisnya adalah 2 antara 1/4 atau 1/8. 1/4 jika si suami yang meninggal tidak memiliki anak. 1/8 jika suami yang meninggal sudah punya anak. Nah, ini sama seperti keadaan istri yang meninggal tadi. Anak tadi tidak diharuskan dari anaknya istri yang sekarang. Jika suami sebelumnya sudah menikah dan punya anak, maka si istri ketika meninggal dapatnya adalah 1/8. Jadi tidak diharuskan anak daripada istri yang sekarang. Bisa jadi suami sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, maka suami ketika meninggal, istri yang sekarang bersamanya adalah dapatnya 1/8. Jadi kalau suami meninggal misalnya, ketika suami memiliki istri sudah meninggal duluan, sudah punya anak, kemudian dia menikah lagi suaminya, maka meskipun itu anaknya bukan anak kandung bagi si istrinya, tetap istrinya dapat bagian, yaitu 1/8. Jadi bapak-bapak nanti diingatkan istrinya, kamu dari harta saya hanya dapatnya 1/4 kalau saya nggak punya anak. Kalau saya punya anak, kamu hanya dapat 1/8 daripada harta yang ditinggalkan. Ya, dalilnya tadi ayat keberapa? Ayat yang ke-12. Jadi kalau kita contohkan, seorang meninggal dengan ahli warisnya istri dan anak laki-laki. Berapa di sini si istri Pak dapatnya? 1/8 karena ada anak laki-laki. Sisanya diambil oleh anak laki-laki. Sama keadaannya, seseorang meninggal dengan ahli warisnya istri dan anak perempuan. Ya, kemudian saudara kandung. Maka istri dapat 1/8 karena sudah ada anak. Anak perempuan dapatnya nanti kita bahas setengah kalau sendirian. Sisanya ini pasti sisa antara 1/8 dengan setengah. Ini pasti ada sisa 8 dibagi 8 1, 8 dibagi 2 4, sisa 3 lagi, maka itu diambil kepada saudara kandung. Karena sekali lagi tidak ada asobah dari kalangan perempuan, ya, dari kalangan nasab kerabat. Ya, perempuan satu-satunya yang dapat sebagai asobah adalah hanya perempuan yang memerdekakan budak. Sehingga ketika ahli warisnya hanya perempuan, ibu dan anak perempuan, ini pasti bakal ada sisa. Maka harus kita cari, tidak ada laki-laki dari usul, dari pokok nasab yaitu bapak atau kakek, tidak ada laki-laki dari furuknya, turunan nasab, maka kita cari laki-laki dari samping yaitu saudara atau paman. Ya, jadi sekali lagi, jika ahli warisnya dari atas perempuan, dari bawahnya perempuan, ini bakal pasti ada sisa. Maka kita cari yaitu dari samping yang laki-laki, baik saudara kandung atau saudara sebapak atau anak mereka, anak laki-laki saudara kandung atau anak laki-laki saudara sebapak. Jika tidak ada, pindah ke paman saudara bapak, ya. Jadi kita cari semua ke situ. Jadi seringkali ditanyakan seseorang meninggal, hanya yang disebutkan bapak dan ibunya, maksudnya dari kalangan usul dan
bawah furuknya. Seseorang meninggal dengan ahli warisnya ibu dan anak perempuan. Ini bagaimana penghitung warisnya? Ini pasti bakal ada sisa. Maka kita cari lagi, kita tanya lagi, masih ada saudara si suami, si bapak, masih ada paman atau tidak? Kalau ada, maka kita harus merelakan. Ya, ini kan saudara si mayit, ya, kok dapat waris? Ya, Allah sudah tetapkan seperti itu. Ini paman mayit jauh. Selama ini saya hidupnya sama anak sama istri gitu. Kok ketika meninggal dapat gitu? Ya, kita katakan kita harus rela. Allah sudah menetapkan ketika seseorang dalam hidupnya nanti ketika meninggal hanya menyisakan perempuan dari kalangan usul dan furu', maka harus diberikan kepada saudara atau pamannya. Ya, jadi istri kita ulang lagi, bagiannya 2 antara 1/4 atau 1/8. Kemudian kita masuk bapak, pasangannya adalah ibu. Ya. Nah, ya. Kalau seorang istrinya lebih dari 1, masing-masing 4 atau 1/8. Iya. Dan kalau punya anak masing-masing 1/8. Tidak, Pak. Mereka semuanya dapat 1/4 jika tidak punya anak, atau dapat 1/8 jika punya anak, kemudian dibagi rata di antara mereka. Jika 1/8 yang misalnya adalah 2 juta, maka masing-masing mereka dapatnya 1 juta. Jadi kalau istrinya 2 dibagi 3 berarti. Bagi 4. Betul, Pak. Bukan masing-masing dapat 1/4 atau 1/8 kayak gitu. Tidak, dari 1/8 itu dibagi rata. Oh, masing-masing dapat 1/8. Tidak. Nah, jadi kalau istrinya 1, 2, 3, 4 sama, istri itu bagiannya adalah 1/4 atau 1/8. Baik istrinya 1 ataupun lebih. Jadi nilai segitu langsung dibagi. Baru, iya betul. Jadi misalnya dalam contoh misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya 2 istri dan 1 anak laki-laki. Berapa istri bagiannya di sini? 1/8. Sisanya adalah oleh anak laki-laki. Kemudian 1/8 ini dibagi 2 secara rata. Misalnya kita katakan dari 1/8 ini adalah 3 juta, berarti 1.500.000 masing-masing bagi istrinya. Kalau 3 juta istrinya 3, berarti 1 juta. Kalau ada 4, ya pokoknya dibagi rata. Nah, ini pernah ada kisah di zaman para ulama dulu, ketika istri mengetahui suaminya ini, biasa kalau orang dulu adalah profesinya berdagang, Pak, ya. Dia pergi berdagang, tapi mungkin istri mencium ada bau-bau yang tidak seperti biasanya, maka dia perintahkan budaknya untuk mengikuti suaminya. Ternyata benar suaminya menikah lagi, karena tidak ada syarat untuk poligami izin daripada istri, Pak, ya. Tidak ada syaratnya. Hanya saja kalau untuk di KUA untuk resmi memang harus ada tanda tangan istri pertama. Tapi secara fikihnya tidak ada izin, tidak ada syarat izin. Menikah lagi ternyata suaminya diketahui oleh budaknya. Ternyata ini meninggal suaminya, istrinya tahu dan tidak memberitahukan kepada istrinya yang pertama ini. Maka Masya Allah, karena dia paham mungkin tentang ilmu waris, dengan kerelaannya dia bagikan bagian dia kepada istrinya yang kedua, meskipun suaminya tidak memberitahunya. Ya, jadi itu bagian daripada istri. Kita masuk kepada bagian ibu terakhir sebagai penutup. Ibu bagiannya hanya 2 keadaannya, antara 1/6 atau 1/3. Ibu berapa, Pak, bagiannya? Antara 1/6 atau 1/3. 1/6 itu kalau si mayit yang meninggal itu sudah memiliki anak, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Ya. Kalau tidak punya anak, pindah, ibu dapatnya 1/3. Itu kalau
dari sisi anak. Nah, khusus ibu dia ada memperhatikan sisi lain dari sisi saudara. Kalau si mayit memiliki saudara hanya satu, maka ibu bagiannya sepertiga kebalikannya. Kalau si mayit memiliki saudara lebih daripada satu, maka ibu bagiannya adalah 1/6. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Bapak bisa lihat. Allah menyebutkan bagian ibu, fa in kana lahu ikhwah fali ummi sudus. Kalau si mayit ini meninggal dalam keadaan memiliki saudara-saudara, ikhwah itu jamak, saudara lebih daripada 2, maka ibu dapatnya 1/6. Sehingga dipahami kalau mayit memiliki saudara tapi tidak jamak, yaitu 1, maka bagian daripada ibu adalah 1/3. Jadi khusus daripada ibu mungkin Pak, dia diperhatikan dari 2, dari sisi anak dan saudara. Jadi dari sisi anak mayit Pak ya, anak mayit kalau tidak memiliki anak, maka ibu dapatnya 1/3. Kalau punya anak, ya, punya, kita pakai bahasa ini aja, memiliki anak, maka ibu dapat 1/6. Khusus ibu dia diperhatikan sisi lain, yaitu saudaranya mayit. Saudara mayit. Kalau hanya, ya, kalau memiliki, kita sama saja, kalau tidak memiliki saudara, atau kita sebut apa? Tidak memiliki saudara atau hanya memiliki saudara 1. Tidak memiliki saudara atau hanya 1 saudara, maka ibu dapatnya 1/3. Kalau mayit tidak memiliki saudara, yang meninggal tidak memiliki saudara, berarti anak tunggal posisinya, maka ibu dapatnya 1/3. Atau mayit punya saudara tapi hanya 1 saja, maka ibu dapatnya 1/3. Nah, saudara ini baik saudara dia kandung, atau saudara dia sebapak, atau saudara dia seibu. Jadi misalnya ibu menikah lagi, mungkin karena cerai atau meninggal suaminya, sehingga kemudian punya anak, maka ketika anaknya meninggal di sini, dia berarti punya saudara dari sisi saudara seibu, atau saudara sebapak, atau saudara kandung. Sebaliknya, kalau mayit, ya, saudara, ya, memiliki saudara lebih, memiliki saudara lebih daripada 1, kita sebutnya jamak. Dalam ilmu waris, jamak banyak itu kalau terdiri 2 ke atas. Kalau memiliki lebih dari 1 saudara, maka ibu dapatnya 1/6. Jadi diperhatikan dari sisi anak, dan dari sisi saudara. Agak sedikit ini ribet untuk ibu, ya Pak. Jadi diperhatikan dari sisi anaknya si mayit ada atau tidaknya. Yang kedua dari sisi saudara si mayit, ya. Kalau tidak memiliki saudara, ibu 1/6, atau memiliki 1 saudara, ibu dapatnya 1/3. Kalau lebih daripada 2 ke atas, lebih 1, 2 ke atas, maka ibu dapatnya 1/6. Ya, sebab Allah mengatakan seperti itu dalam rinciannya dalam surat An-Nisa ayat yang 11. Kalau mayat meninggal dalam keadaan punya saudara 1 itu dapat 1/3. Oh. Kalau hanya 1, Ibu ya, ibu Ibu. dapat 1/3.
Itu yang ketiga gimana ya? Makanya kan kalau terjemahnya saya baca yang Al-Nisa 11 itu langsung dikasih mayit itu mungkin itu berapa saudara langsung sepenuhnya. Tapi kalimat yang sepertiga hanya satu itu dari mana kesimpulan jamnya? Disebut dalam ilmu usul fiqh mafhum mukhalafah, kebalikannya Pak. Artinya apa? Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Artinya kalau dalam keadaan mayit hanya memiliki satu, karena disebut dalam Al-Qur'annya disebut dengan ikhwah. Ikhwah itu artinya jamak, beberapa. Diartikan di situ beberapa. Artinya kalau mayit tidak memiliki saudara dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, satu orang saja, maka ibu bagiannya adalah sepertiga. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di sini memang tidak disebutkan Pak ya. Hanya disebutkan dari sisi anak saja. Ya, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abahu fali ummi sudus. Fa in kana lahu ikhwah fali ummi sudus. Kalau yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibu dapatnya 1/6. Artinya kalau tidak memiliki saudara, ibu dapat 1/3 dikembalikan kepada yang sebelumnya. Ya, keterangan sebelumnya dapat 1/3. Atau hanya satu. Tidak punya saudara atau hanya satu. Ya, karena makanya disebut di sini dengan bentuk jamak. Ya, artinya kalau si mayit yang meninggal dalam keadaan hanya memiliki satu saudara, maka ibu dapat bagiannya adalah 1/3. Kalau lebih dari satu, berarti dapat 1/6 ya? 1/6. Jadi ini khusus ibu. Kalau bapak tidak dirinci tadi, sebab kalau bapak langsung mengambil semuanya dan saudara-saudara mayit langsung terhalang dari mendapatkan waris, karena sudah diambil sisanya seluruhnya oleh bapak. Oh, ini baru dari sisi saudara ya, ditambah sisi anak nanti. Iya, jadi maka kalau ibu dia dilihat dari sisi anak si mayit dan dari sisi saudara mayit, dan tidak diharuskan dua-duanya terpenuhi. Kalau dari sisi anak sudah ada, maka ibu sudah otomatis dapatnya 1/6 kalau ada anaknya. Atau kita lihat tidak memiliki anak, tapi dia punya saudara lebih daripada satu, maka ibu dapatnya 1/6. Sehingga kalau kita buat contoh, misalnya seseorang meninggal dengan ahli warisnya adalah ibu dan saudara kandung. Berapa kira-kira Pak? Ibu dapatnya 1/3. Kemudian saudara kandung mengambil sisa. Iya, kalau satu. Atau sekarang kita tambah lagi, seseorang meninggal dengan ahli warisnya ibu, anak perempuan, dan saudara kandung. Ibu dapat berapa di sini? 1/6 karena ada anaknya. Nah, kemudian sisanya diambil oleh saudara. Ibu dapat 1/6, anak perempuan setengah, sisanya diambil oleh saudara. Kalau anaknya hanya satu, ya. Jadi makanya sebutannya tadi saya sebut anak perempuan. Biasanya kalau dia lebih daripada satu, tidak disebutkan hanya anak perempuan, 2 anak perempuan gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi insyaallah kita untuk memperkuat pemahaman kita tadi dari syarat-syarat ahli waris, harus kita banyak praktek Pak. Harus banyak praktek. Sebab kalau hanya dipahami terkadang belum begitu kuat, harus praktek. Nggak apa-apa kita kita buat sendiri soalnya bagaimana gitu. Kalau dalam kaidah para ulama dulu disebutnya amit jironaka, mematikan tetanggamu gitu. Maksudnya artinya kalau ada tetanggamu yang meninggal, datangi, kemudian di situ dia bisa sambil latihan gitu. Bikin simulasi gitu.
Iya. Seperti itu Pak. Mungkin untuk pembahasannya sampai sini dari Bapak mungkin ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Mungkin pembahasan kita pagi ini kita cukupkan. Semoga apa yang